Wilujeng Injing nempangkeun sim kuring Tiara Bertana 70 atanapi biasa disebat Tiara ti kelas 12 IPS 2. Sasarengan sareng narasumber abdi Kang Roy Nanghihut Parulian anu damel janten pejabat hukum. Urang ngayakeun wawancara di Padumukan Paroy di wewengkon Kampung Sawah jam 7 peting. Ieu dihandap aya petikan wawancara antara abdi sareng Paroy Nanghihut Parulian. Selamat malam, berjumpa dengan saya Tiara Bertana 70 bersama dengan narasumber saya Bapak Roy Nanghihut Parulian dalam sesi wawancara seputar pekerjaan. Halo, selamat malam Pak Roy. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Puji Tuhan. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya ya Pak. Ya, boleh. Boleh tahu Bapak saat ini menggeluti pekerjaan sebagai apa? Pekerjaan saya saat ini sebagai Corporate Legal Supervisor di PT Impact Pratama Industri Tbk. Perusahaan kami bergerak di bidang industri bahan bangunan dan plastik, yang mana fokus utamanya adalah penjualan atap plastik, wall panel, plafon, dan lain sebagainya. Baik. Lalu kenapa sih Bapak bisa tertarik untuk mengambil profesi ini? Dan apa disiplin ilmu Bapak sebelum mengambil profesi tersebut? Oke, terkait disiplin ilmu dulu nih ya yang saya jawab. Disiplin ilmu saya sarjana hukum, lalu lanjut mengambil magister kenotariatan, dan pekerjaan saya saat ini itu masih inline atau masih sejalan dengan disiplin ilmu, yang mana corporate legal itu ya masih bagian dari hukum, seperti itu. Terus kenapa Bapak bisa tertarik untuk mengambil profesi itu? Kalau dibilang tertarik karena memang bidangnya sih lebih ke hukum ya gitu. Di hukum ini kan sebenarnya sangat luas. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi jaksa, jadi hakim, ataupun jadi akademisi seperti dosen, ataupun bisa juga larinya ke ranah politik. Namun saya memilih ke corporate karena saya merasa banyak tantangan, banyak hal yang bisa saya gali di sebuah perusahaan seperti itu. Oke. Terus selama Bapak bekerja nih, kira-kira ada nggak sih yang menarik selama Bapak bekerja? Terus kira-kira ada tantangan nggak yang mungkin terbesar gitu selama Bapak bekerja sebagai profesi tersebut? Oke, kalau hal yang menarik dan tantangan ya, karena saya bekerja di perusahaan yang punya anak usaha di luar negeri, dan itu juga kadang merupakan tanggung jawab kami sebagai legal. Kadang kalau misalkan ada corporate action, pengambil alihan perusahaan, itu kan ada kewajiban kita sebagai perusahaan TBK itu melakukan yang namanya due diligence, legal due diligence untuk dilaporkan ke publik. Nah, itu tantangannya itu karena selama saya kuliah itu kan belajarnya hukum Indonesia. Nah, tapi di sini saya harus tahu hukum negara yang mana anak usaha itu sedang merencanakan corporate action-nya. Seperti itu. Contoh, kalau misalkan perusahaannya ini ada di Singapura, ya mau nggak mau saya harus belajar hukum Singapura lagi. Itu kan kayak ibaratnya saya belajar lagi dari nol. Tapi nggak mungkin kan saya belajar dari nol dalam waktu kayak kita kuliah nih 4 tahun gitu, nggak mungkin. Ini waktu jalan terus nih. Itulah tantangannya. Seperti itu. Terus bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Ya, kalau menghadapi tantangan seperti itu tentu kita nggak bisa kerja sendiri. Teamwork itu hal yang sangat penting, di mana kita harus kolaborasi dan bersinergi sama teman-teman yang ada di luar, yang ada di negara tersebut gitu. Karena kan yang mereka lebih paham. Nah, kita tinggal sampaikan kebutuhan kita ke mereka, mereka akan memberikan feedback ke kita. Seperti itu sih. Oke. Terus karena saya juga merupakan siswa, jadi saya mau mewakili sebagai siswa yang tertarik dalam profesi yang Bapak lakukan saat ini. Kira-kira Bapak bisa memberikan saran kepada siswa yang mungkin tertarik untuk bekerja juga dalam bidang hukum seperti Bapak gitu. Bagaimana caranya? Oke.
Pesan berarti pesan dan kesan ya. Iya. Oke, kalau pesan saya itu untuk siswa-siswa yang masih berjuang, masih belajar, pesan saya kalau mau belajar tentang hukum itu harus sering baca. Sering baca ini bukan berarti baca undang-undang ya, nggak melulu tuh hukum tentang undang-undang, tapi kita mesti melatih pola pikir kita. Kita harus terus selalu update sama apa yang terjadi di luar sana. Kayak misalkan, oh kasus apa sih yang sekarang terjadi, kenapa bisa seperti itu gitu. Dengan kita rajin membaca itu secara nggak langsung menimbulkan rasa ingin tahu kita untuk selalu lebih ingin tahu kenapa, mengapa, caranya, penyelesaiannya seperti apa, dasarnya seperti apa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi para siswa itu harus kalau memang minat ke hukum baca. Cuman itu sih pesan saya. Berarti literasi ya yang penting. Iya, literasi. Oke. Sekian dari perbincangan wawancara kita Oke. dalam sesi wawancara ini. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Roy sudah Terima kasih. menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Ya. Dan semoga Bapak selalu disukseskan terus dalam pekerjaan Amin. Bapak, dalam setiap kegiatan Bapak ya. Ya, terima Oke. kasih. Saya Tiara Bertana Pitupulu mengakhiri sesi wawancara kali ini. Terima kasih. 对 Roy 南以后巴鲁里安真正的解放的主的结论是，大是一家塑料公司的法律观念，大的工作是遵守公司的所有法规和法律。您需要接受法律领域的教育，才能从事这一职业。他感受到的挑战主要与使用领域中语言与客户沟通有关，因此他很难沟通。Maybe one day I will walk into the court with confidence, ready to try. Will debate legal bars under calm stars, guided by justice light. Oh, I like to wake up early each Monday and hear the gavel deceives cry. First challenge not easily, but with gain. Stand tall in the legal skies. May